Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusweni SPD dari SMP Muhammadiyah 7 Abel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu ASA Asik, asesmen akhir yang mengasihkan. Asesmen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran, karena asesmen dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi yang ada pada peserta didik untuk kemudian dilakukan umpan balik, kemudian refleksi dan juga untuk perbaikan proses pembelajaran. Namun selama ini asesmen itu masih dipandang sangat menakutkan bagi murid-murid. Untuk itu, praktik baik yang akan saya lakukan saat ini adalah untuk merubah bahwa asesmen itu tidak lagi sesuatu yang menakutkan, namun menjadi sesuatu yang menyenangkan dengan program ASA Asik, asesmen akhir yang mengasihkan. Inilah dia praktik baik yang saya lakukan. Lihatlah suasana di gambar ini. Situasi terlihat begitu menegangkan, begitu serius, tidak ada keceriaan. Di sini, guru harus ekstra ketat mengawasi murid-murid agar tidak mencontek. Situasi seperti ini sangat tidak menyenangkan, bukan? Dari refleksi pembelajaran tersebut, kemudian saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan beberapa rekan lain untuk mendiskusikan sebuah ide untuk merubah proses asesmen menjadi lebih menyenangkan tanpa mengurangi esensi dari asesmen itu sendiri. Hasil rancangan yang sudah saya buat sebagai waka kurikulum kemudian saya sampaikan kepada rekan-rekan guru lainnya untuk dapat melaksanakan proses asesmen yang menyenangkan. Selesai, berarti kamu ke lembar yang berikutnya untuk scan yang lainnya. Ya, ya. Oh iya, Randy top berarti ya, Ren. Lihatlah betapa cerianya anak yang bernama Randy ini ketika melaksanakan asesmen akhir. Padahal sebelumnya dia bukan murid yang antusias terhadap pelajaran. Namun saat diberikan model asesmen seperti ini, dia terlihat sangat antusias. Murid terlihat lebih tertib meskipun mereka mengerjakan soal sambil duduk berdampingan, karena soal-soal tersebut berbeda bobot dan berbeda jenis. Yang berikut ini merupakan contoh asesmen yang saya terapkan pada kelas 7, di mana saya ingin mengukur tingkat pemahaman mereka dalam menyusun kalimat. Di sini mereka terlihat sangat asik karena mereka sedang melaksanakan asesmen, namun serasa sedang bermain game. Hal yang mungkin akan menjadi pertanyaan besar adalah apakah dalam menerapkan asesmen yang mengasihkan ini harus menggunakan teknologi? Jawabannya adalah tidak. Dalam pelaksanaan asesmen akhir yang mengasihkan ini tidak hanya saya sebagai guru bahasa Inggris saja yang melaksanakan, namun juga guru-guru lain juga melaksanakan asesmen yang mengasihkan. Asik tidak harus selalu menggunakan gadget atau gawai. Guru dapat merancang berbagai model permainan yang dapat diimplementasikan dalam asesmen akhir. Guru juga dapat melaksanakan asesmen terdiferensiasi dengan memberikan poin-poin terhadap soal-soal yang ada. Murid yang merasa mampu, dia akan memilih soal-soal dengan bobot yang lebih tinggi karena lebih sulit. Untuk murid-murid yang merasa belum memahami tingkat kesulitannya, maka ia bisa memilih soal-soal yang lebih mudah dengan bobot yang lebih kecil. Untuk soal disesuaikan dengan soal tipe AKM. Untuk itu, sebelum pelaksanaan asesmen akhir, saya sebagai waka kurikulum melakukan diseminasi bagaimana cara membuat soal-soal tipe AKM berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023 yang kami bedah saat itu. Nah ini, nanti pertanyaannya sudah disediakan buku nih, harganya berapa saja? Uangnya berarti ada berapa nih? 170. Nah, kemungkinan buku yang dibeli adalah untuk soal literasi numerasi boleh pilihan ganda, boleh pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu, boleh benar salah, boleh isian.
Jadi memang disarankan kalau jenengan bikin soal kalau mau meningkatkan literasi dan numerasi, jangan cuma pilihan ganda saja yang jawabannya isinya L1. Program ini juga telah saya diseminasikan pada saat saya menjadi CGP. Saya presentasikan kepada CGP-CGP lain tentang program yang telah saya laksanakan. Di era teknologi. Jadi mau tidak mau kita pembelajaran juga harus menyelipkan hal-hal yang mereka senangi. Jadi ini adalah bentuk keberpihakan pada murid. Setiap selesai asesmen, biasanya saya meminta peserta didik untuk memberikan refleksi atau umpan balik. Sebagian besar mengungkapkan senang. Ungkapan proses tidak akan mengkhianati hasil ternyata dapat terwujud. Pada tahun 2024 ini, rapor pendidikan di SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading telah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan program ini yang paling utama adalah manusianya itu sendiri. Di sini ada guru, ada juga murid. Kemudian aset fisik dan lingkungan alam bisa memanfaatkan ruang kelas ataupun lingkungan alam sekitar. Dan sumber daya yang terakhir yang sangat juga diperlukan adalah aset politik, di mana di sini kebijakan kepala sekolah atau pemangku jabatan sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan program ini di sekolah. Evaluasi dalam sebuah program juga sangat diperlukan. Dalam hal ini, evaluasi yang saya laksanakan adalah dengan mengambil refleksi dari murid-murid dengan menggunakan angket Google Form dan juga wawancara, ataupun tulisan secara lisan sebagai umpan balik dari murid. Yang kedua adalah curah pendapat dan wawancara terhadap guru-guru rekan sejawat. Dan sebagai sumber informasi dan referensi, kami memanfaatkan Kombel dan juga MGMP yang ada di lingkungan sekolah. Apakah dalam melaksanakan program ini ada tantangan? Tentu saja. Tantangan-tantangan ini ada dari dua sumber. Yang pertama adalah manusia, di mana mindset atau pola pikir lama tentang asesmen masih saja belum berubah. Kemudian yang kedua adalah kemampuan teknologi. Yang ketiga, adanya antipati terhadap perubahan kurikulum merdeka. Yang keempat, kreativitas, di mana yang kurang kreatif maka kurang bisa menerapkan program ini. Dan yang kelima adalah adanya tipe laggard, di mana mereka tidak mau tahu atau tidak mau mengikuti segala perubahan yang terjadi dan justru akan melemahkan yang telah melaksanakan perubahan. Tantangan dari segi teknis adalah bagaimana manajemen waktu, kompleksitas penilaian, dan teknis pelaksanaan asesmen di kelas yang harus dipertimbangkan dengan alokasi waktu terintegrasi atau tidak dengan mata pelajaran. Tantangan-tantangan tersebut kemudian saya atasi. Yang pertama adalah dengan Kombel sekolah. Dengan cara saling berefleksi dan berdiskusi serta berbagi praktik baik antar teman sejawat. Solusi yang kedua adalah menekankan adanya kolaborasi. Dan yang terakhir adalah upgrading skill atau meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan dan belajar melalui PMM atau kombel-kombel yang lain. Demikian tadi paparan praktik baik yang telah saya lakukan dan sudah membuahkan hasil di SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading, yaitu program Asa Asik, asesmen akhir yang mengasihkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.